Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvanus Novandi, berasal dari Kabupaten Pasaman, ditempatkan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok. Sedang mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Angkatan 1 Kelompok 4. Tugas dari agenda 3 ini yaitu membuat rangkuman modul Smart ASN tentang literasi digital dan pilar literasi digital. Yang kedua, menjelaskan tentang literasi digital dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Masuk ke yang pertama, yaitu tentang literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Manfaat dari literasi digital ini yaitu menghemat waktu dan biaya, memperluas jaringan, membuat keputusan yang lebih baik, belajar secara lebih efektif dan efisien, memperoleh informasi dengan cepat, ramah lingkungan, dan memperkaya keterampilan. Kominfo sendiri menjabarkan literasi dalam 4 kompetensi. Yang pertama, kecakapan menggunakan media digital atau digital skill. Yang kedua, budaya menggunakan digital atau digital culture. Dan yang ketiga, etis menggunakan media digital atau digital ethics. Dan yang keempat, aman menggunakan media digital atau digital safety. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK dalam sistem informasi operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media untuk menunjang komunikasi antar sesama ASN ataupun sesama rekan kerja. Yang kedua, digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, melakukan logout atau keluar setelah membuka aplikasi seperti aplikasi email, Facebook, dan Instagram. Dan yang ketiga, digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu melakukan pembelian atau berbelanja secara online atau online shop, dan melakukan pembayaran secara digital. Sementara itu, yang terakhir, digital ethics merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu menyaring atau tidak langsung mempercayai suatu berita yang didapat sebelum mengetahui apakah berita tersebut benar adanya atau sekedar hoax. Yang poin berikutnya yaitu pilar literasi digital. Ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama, etika bermedia digital. Merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 dasar bermedia digital. Yang pertama, dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika. Yang kedua, pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoaks dan tidak sejalan, seperti pornografi, perundungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital yang berlaku. Yang keempat, pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan berlaku. Yang kedua, budaya bermedia digital merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan dan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 juga dasar dalam budaya bermedia digital. Yang pertama, dasar dalam bermedia digital, pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Yang kedua, pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Dasar yang ketiga, pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung dasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Dasar yang keempat, pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Pilar literasi digital yang ketiga yaitu aman bermedia digital. Kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan,
menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 dasar dalam aman bermedia digital. Yang pertama, pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras, kata sandi, fingerprint. Pengetahuan dasar memproteksi identitas digital atau kata sandi. Dasar yang kedua, pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber terverifikasi dan terpercaya. Memahami spam, phishing, dan dasar yang ketiga, pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam membuat konten sosmed. Dasar yang keempat, pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Dan pilar literasi digital yang keempat yaitu cakap bermedia digital. Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 dasar dalam cakap bermedia digital, yaitu pertama, pengetahuan dasar dalam menggunakan perangkat keras digital HP, PC. Dan dasar yang kedua, pengetahuan dasar tentang mesin telusur atau search engine dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci, dan memilah berita benar. Dasar yang ketiga, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti setting. Dasar yang keempat, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Menjelaskan tentang literasi digital dalam menghadapi era globalisasi dalam kepentingan negara, daerah, dan instansi, dan berikan contoh implementasinya. Sudah tidak asing lagi dengan istilah globalisasi. Globalisasi merupakan proses masuknya suatu hal ke ruang lingkup dunia. Dengan adanya globalisasi, dunia yang begitu luas dan antar negara yang begitu jauh tidak lagi menjadi penghalang untuk saling berinteraksi dan saling berhubungan. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, serta transportasi yang mendukung semakin pesat perkembangan globalisasi. Maka dari itu pentingnya literasi digital dalam kehidupan untuk menunjang kehidupan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya pemahaman literasi digital yang baik, seseorang akan mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah, berkomunikasi akan semakin lebih lancar, serta akan menerima dan mengolah informasi, serta mengaplikasikan informasi dengan bijak dan mampu berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang banyak. Semakin tinggi kemampuan literasi digital yang dimiliki seseorang, maka akan semakin luas pula wawasan yang dimiliki membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan di era globalisasi ini. Contoh implementasi literasi digital dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kepentingan negara, adanya KTP atau kartu tanda penduduk yang bisa digunakan untuk mengenali data pribadi seseorang dan bisa digunakan pemerintah agar lebih mudah untuk mendata penduduk yang ada di Indonesia. Dalam kepentingan daerah atau masyarakat, ketika dalam proses untuk membuat NPWP atau KTP, sekarang sudah bisa dilakukan atau mendaftar secara online agar lebih memudahkan masyarakat. Sehingga pengerjaannya bisa dari rumah, tidak perlu antri, menghemat waktu, sehingga lebih efektif dan efisien. Dalam kepentingan instansi atau kantor, contohnya sistem SPT, surat perintah tugas atau SPPD, sudah melalui online atau berbasis web, sehingga lebih memudahkan pegawai untuk bekerja, dan rekap absen juga menggunakan Face ID sehingga bisa meningkatkan disiplin dalam bekerja. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai agenda 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.